Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, guru PAI di SMP Islam Al-Mukti di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya salah satu mahasiswi pendidikan profesi guru Kementerian Agama dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan nomor NIM 25404110275 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG 2025. Mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan saya di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca doa bersama-sama dulu ya. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, kita biasa membaca nadzoman. Silakan dipimpin. Ibu mau ice breaking dulu. Coba, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, kita absensi terlebih dahulu ya. Adinda Dwi Rahmawati, Dian Ziatur Raisa, Siti Jannati Aprilia, Siti Julaiha, Syifa Fauzia, Nanda Masfia, Diana Mutiara, Siti Nispa Mutmainah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran di materi iman kepada kitab-kitab Allah.
Peserta didik mengetahui makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mengetahui nama-nama kitab Allah yang diturunkan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengambil hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan persepsi Ibu? Coba, berapa jumlah kitab yang Allah turunkan? 4. Kitab apa aja? Zabur. Zabur kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Dan Al-Quran? Allah itu khususnya. Oke. Dzalik. Kita harus baca Al-Quran karena itu akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil kiamah. Meskipun itu kita membacanya dalam satu ayat karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah yang harus patut kita jaga, kita pelihara, kita pahami maknanya gitu, dan kita jadikan pedoman untuk hidup kita selama-lamanya ya. Nah, selanjutnya kitab-kitab. Lalu Raja Firaun ini memaksa terhadap umatnya memaksa untuk menyembah beliau, padahal beliau adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, bukan kholik. Kholik itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, esa, tunggal gitu ya. Jadi seperti itu. Kitab Taurat diperuntukkan untuk orang-orang Israel saja, orang-orang Yahudi saja. Isinya juga sama, untuk mengesahkan Allah. Ya, isi dari kitab-kitab Taurat itu untuk mengesahkan Allah, untuk mengajak orang-orang Yahudi itu jangan sampai menyembah Firaun, karena Firaun itu bukan Tuhan, tetapi Firaun itu sama seperti kita, kholik. Astagfirullah, maaf, bukan kholik, tetapi sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah. Selanjutnya, apa itu hikmah dan nasihatnya? Sama, hikmahnya itu untuk mengajak orang-orang Yahudi itu memasuki Islam. Nasihatnya supaya tidak menyekutukan Allah, supaya mengesahkan Allah. Jadi kitab Zabur ini tidak berisi hukum perkara seperti kitab Taurat. Hukumnya kitab Zabur berisi hikmah dan nasihat untuk orang-orang Yahudi, khususnya Bani. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Daud yang menerima kitab Taurat dan kitab Zabur juga sama, diperuntukkan untuk orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Jadi kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada masa berlakunya. Ya, ada masa berlakunya karena kenapa bisa disebut ada masa berlakunya? Karena kitab-kitab tersebut dikhususkan untuk kaum itu saja, gitu. Ketika kaum itu nggak ada, ketika nabinya sudah wafat atau sudah, masa berlakunya pun tidak ada, tidak panjang, tidak abadi. Beda seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu abadan, selamanya, kekal, meskipun sudah akhir zaman, meskipun Nabi Muhammad yang menerima risalah Al-Quran itu juga sudah wafat beratus-ratus puluh tahun lalu, tetap kan kekal abadi selamanya sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini juga kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari maksudnya. Nah, Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa bisa mencakup isinya lengkap dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab-kitab sebelumnya itu hanya waktunya terbatas, hanya untuk kaum-kaum itu saja. Tetapi kalau Al-Quran isinya, selain isinya lengkap, pedoman hidup bagi umat manusia untuk seluruh umat
Ya, tidak hanya untuk masyarakat Mekah Madinah, tetapi untuk seluruh umat, seluruh dunia, dan khususnya untuk umat Muslim. Makanya kenapa Al-Quran bisa lengkap pedomannya? Dalam Al-Quran ada 8 ya. Akidah, syariah, muamalah, ya, pernikahan, wa'ad dan wa'id, ilmu pengetahuan, sejarah, di situ banyak di dalam Al-Quran. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Iya, karena Al-Quran di sini pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya dan tidak ada maksudnya. Kalau orang yang sedang haid itu sedang tidak suci, tidak diwajibkan membaca Al-Quran dan tidak diwajibkan untuk sholat. Gitu. Tetapi selama haid apa boleh membaca Al-Quran? Boleh nggak selama haid? Boleh. Boleh, tetapi tidak membaca Al-Qur'annya lewat kitab Al-Qur'annya, ya. Tetapi niatkan dalam hatinya dengan zikir. Bukan berarti lagi haid tidak boleh baca Al-Qur'an sama sekali. Dalam artian lagi haid itu tidak boleh memegang Al-Qur'an dan membacanya langsung di Al-Qur'an tersebut, tetapi bisa dengan cara lain, di buku catatan gitu ya. Ada hafalan, ada tugas dari guru di sekolah, tugas hafalan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Yo, gitu. Niatkan dalam hati, zikir. Bukan berarti menghalangi untuk belajar menghafal Al-Quran ketika haid. Yang tidak boleh itu memegang Al-Qurannya langsung, ya, gitu. Dengan membaca dan memahami Al-Quran lewat Al-Quran terjemah, kita kan tahu nih, kita kan membaca Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang kita tahu artinya, dan ada juga yang beberapa yang kita tidak mengerti artinya. Jadi kita butuh Al-Quran terjemah, ya. Menghormati, nah itu menghormati sama tadi. Ketika kita lagi haid gak boleh megang Al-Quran. Ketika kita tidak haid dalam saat suci, dalam keadaan suci, jangan sembarangan megang Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci kita. Memegangnya pun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhku dalam keadaan tidak suci. Jadi harus dalam keadaan suci alias mempunyai wudu gitu ya. Dan menjunjung tinggi Al-Quran. Al-Quran gak boleh ditaruh sembarangan di bawah. Al-Quran itu harus ditaruh di atas, di tempat yang rapi. Ya, meskipun itu Al-Quran sudah tidak layak dipakai, jangan sampai dibuang, apalagi dibakar. Tidak boleh. Disimpan, dipakai aja, nggak apa-apa, baca. Meskipun punya Al-Quran yang baru, tetap dibaca. Karena Al-Quran itu kitab suci kita. Nggak boleh sembarangan. Ya, menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Ya, jadi pedoman kita. Ketika kita mencari menghadapi suatu masalah jual beli, masalah warisan, kita berapa nih dapat bagiannya? Nah, kita tanya ke orang yang mengerti dalam bidang itu, dan pasti orang itu pasti akan mengeluarkan dalil di dalam Al-Quran ayat sekian, surat sekian, itu yang menjelaskan. Jadi Al-Quran menjadikan aspek kehidupan, pedoman kita di dunia dan akhirat, ya. Nah, selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab. Yang pertama, memperkuat ketakwaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Jelas ya Teh, kalau kita sering baca Al-Quran, sering mendawamkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan meningkatkan keimanan, imtak, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan sehari-hari, memahami, oh maksud Allah menurunkan surat ini, kita pas baca terjemahnya, oh kita mengetahui, oh jadi seperti ini tujuannya, gitu ya. Meningkatkan ilmu pengetahuan, jelas. Yang tadinya kalian tidak tahu masalah warisan, ketika kalian buka Al-Quran terjemahnya, masalah warisan, di situ nambah ilmu pengetahuan. Masalah jual beli,
Masih ada waktu. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa adalah percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Kitab Taurat. Kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah terbagi menjadi 4. 2 yang belum bertanya. Iya itu. Oke. Los, sebelum ke tahap refleksi, Ibu bersyukur sekali berarti kalian bisa memahami. Tadi sudah melakukan tanya jawab dan mempresentasikan hasil rangkuman resume dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini Ibu akan melakukan refleksi. Sebelum melakukan refleksi, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih fokus lagi, lebih semangat lagi meskipun kalian semuanya. Oke. 1, 2, 3. Nah, ada yang kurang fokus. Nah, 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 nah. Gitu. Oke, plus. Sekarang Ibu akan melakukan tanya jawab sebelum refleksi ya. Tadi Al-Quran diturunkan oleh Allah di mana? Tepatnya di mana? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Alhamdulillah, semangat ya. Setelah ice breaking, makin semangat. 17 Ramadan dalam kurun waktu berapa tahun? Iya, kurang lebih 23 tahun. Di mana? Periode mana itu? Periode mana? Periode Mekah dan Madinah. Kita dalam hidup, meskipun kita hidup di akhir zaman, Al-Quran itu tak lekang oleh waktu, abadi. Meskipun Rasulullah telah wafat, tetap kemurniannya terjaga sampai sekarang sudah berbentuk. Musajarnya aja, kitab Al-Quran sudah berbentuk. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah tersusun rapi, tinggal kita semangat belajar membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fungsi Al-Quran itu pelengkap atau pengganti dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab apa? Kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad dan selaku makhluk dari Allah Subhanahu wa taala harus membiasakan diri menjaga kemurnian Al-Quran dengan menyentuhnya dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas, alias dalam keadaan mempunyai wudu, ya gitu, dan mengamalkannya dan membacanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pedoman untuk kita, kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tutup dengan doa. Silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني من رحمتك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.